Hai guys. Oke, jadi kali ini gue bakalan kasih 5 rekomendasi film yang ada di Netflix buat kalian untuk menemani kalian saat lockdown. Oke, check it out. Yang pertama adalah film Just Go With It. Nah, di film ini itu pemerannya adalah si Jennifer Aniston. Itu gue paling suka banget sama si Jennifer ini. Dia orangnya lucu. Terus tambah lagi, satu lagi adalah Adam Sandler. Nah, gue suka banget sama mereka. Soalnya memang filmnya itu, apa ya, kayak komedinya itu natural. Jadi lu harus nonton sih memang guys, film mereka ini. Acting mereka itu bener-bener natural banget. Gue suka banget. Bahkan kadang-kadang kalau di beberapa scene lah, nah satu scene itu, nah mereka tuh lagi ngobrol dan ketawa mereka tuh kayak natural banget. Jadi gue bahkan saat ketawa itu saking kayak, ini orang lucu banget emang deh. Aslinya pasti juga lucu. Jadi gue kayak, oke, gue suka sama film ini. Nah, di film ini menceritakan tentang si Jennifer Aniston ini kerja nih sama si Adam Sandler sebagai sekretaris slash resepsionis dia di rumah klinik dia. Jadi si Adam Sandler ini salah satu ini loh, apa namanya, kayak plastic surgeon yang terkenal di New York. Nah, jadinya di situ, tapi Adam Sandler ini tuh kayak orangnya tuh kayak ada trauma ya, ada trauma sebelumnya dengan pertunangan dia dengan tunangan dia, yang ternyata istrinya itu tuh kayak apa ya, kayak gimana sih, kayak jahat lah gitu, nggak baik lah untuk dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri tunangan itu, dan dia akhirnya memakai cincin itu, dia terus pakai terus cincin dia itu. Jadi dia cara ngedeketin cewek-cewek lainnya, karena dia udah nggak mau nikah lagi kan, dia nggak mau nikah, udah gue trauma deh, gue udah males, udah gue one night stand aja, kata dia kayak gitu. Jadi mengenal cincin itu seakan-akan, oh gue udah nikah nih, udah lama, bla bla bla. Pokoknya dia ngibul lah untuk ngemodusin cewek-cewek lainnya. Nah, tapi in the end tiba-tiba dia ketemu sama satu cewek yang dia suka banget sama cewek itu. Tapi ternyata dia udah mau kasih nomor ke cewek itu, pas di kantong celana itu cewek ngambil, ketemu cincin tunangan dia yang bekas itu, yang biasa dia pakai. Kelihatan, nah cewek itu marah dong, nggak mau gue nggak mau rusak jadi orang ketiga, kata gitu, gue nggak mau jadi other woman, kata dia gitu. Nah, setelah itu ya udah deh, akhirnya dia bagaimana caranya yakinin kalau gue ini sebenarnya udah cerai gitu, gue udah selesai, gue nggak ada hubungan apa. Akhirnya dia pura-pura, dia bilang ke Jennifer Aniston untuk si Jennifer Aniston ini jadi mantan tunangannya atau mantan istrinya, kata dia kayak gitu. Filmnya itu sebenarnya nggak terlalu berat banget, dia emang basic dari komedi. Tapi yang gue suka adalah ya kayak tadi gue bilang sih, acting mereka berdua itu chemistry-nya dapat banget, dan ceritanya ringan, bisa menghibur kalian saat kalian kena lockdown. Oke, yang kedua adalah merupakan salah satu film yang dirilis oleh Netflix, yang dibuat oleh Netflix juga. Nah, ini adalah To All the Boys I Loved Before. Nah, ini merupakan cast-nya itu adalah Noah Centineo dan Lana Condor. Jadi mengisahkan seorang remaja wanita, si Lara Jean, Jadi nama dia tuh di film itu Lara Jean. Si Lara Jean ini merupakan remaja yang dia kayak keturunan Korea gitulah. Dia keturunan Korea gitu, dan si bapaknya orang Amerika, mamahnya keturunan Korea. Terus mamanya udah pass away. Nah, jadi si Lara Jean ini dari kecil ini dia tuh kayak suka dia ada jatuh cinta gitu. Misal dia ada jatuh cinta sama orang, sama lawan jenisnya itu, terus dia bikin surat. Jadi misalnya contoh dia suka sama si A nih, dia bikin surat cinta lah gitu. Oke, tapi surat cintanya itu nggak pernah dikirim sama dia, disimpan lah dalam satu box sama dia, Jadi itu berlanjut sampai dia SMA. Jadi kurang lebih kayak ada 5 surat atau 6 surat gitu, kalau nggak salah gue. Itu di suratnya itu surat cinta untuk si cowok itu, tapi tidak pernah dikirim sama dia. Dan begitu juga si orang yang disukain itu juga nggak tahu kalau dia disukain gitu. Karena kenapa? Ya karena emang itu dia pendem. Dan bahkan dia nyimpannya bukan dalam box ya, emang satu orang pun nggak ada yang tahu kecuali dia. Until one day adiknya itu kayak nemuin gitu ngebaca-baca
Dan si adiknya ini ternyata ngirim surat itu ke semuanya. Karena emang si Lara Jeansnya ini kayak beneran ngirim surat gitu loh. Jadi di amplop surat itu ada kop suratnya itu emang ada alamat orang itu gitu. Jadi mempermudah adiknya itu untuk memang ngirim surat itu gitu. Sampailah surat itu ternyata nyampe, tapi si Lara Jeansnya tuh nggak tahu. Sampai pelan-pelan setiap laki-laki yang dikirim suratnya itu datengin dia, nanyain dia, maksudnya lu pernah suka sama gue atau apa gini-gini, semua tuh pada kayak gitu. Dan Lara Jeans sampai kebingungan. Oke, sampailah salah satu remaja yang terkenal lah gitu, kayak anak populer gitulah, si Noah ini konfrontasi dia kalau ya lu suka nih sama gue, kata dia gitu. Dan setelah itu si Noah ini tiba-tiba udah punya pacar kan, si Noah ini kayak udah punya pacar gitu. Dan ternyata dia lagi kayak ada ribut lah, bertengkar lah sama si temannya itu. Nah, pacarnya itu, sorry. Tapi pacarnya si Noah ini adalah temannya sahabat X. Atau kayak dulu pernah berteman lah gitu, tapi ada masalah, mereka ribut. Nah, ya udah akhirnya dia bilang, "Lu kan demen juga nih sama gue," kata dia. Berkata kayak gitu nih ya. Ya udah deh, kita pura-pura pacar aja buat manasin pacar gue, kata si Noah kayak gitu. Dan Lara Jeans, oke. Nah, oke. Karena memang si Noah emang untuk manasin mantan pacarnya si Noah itu. Nah, si Lara Jeans kan juga emang ada demen kan dari yang 5 surat yang dia kirim itu, ke salah satu tuh dia demen juga gitu. Jadi ya udah, si Lara Jeans niatnya untuk manasin yang si cowok yang dia suka itu, si Noah juga untuk manasin pacarnya itu. Jadi mereka berpura-pura pacaran gitu. Selanjutnya bagaimana kalian ceritanya? Apakah mereka jadi pacaran beneran atau enggak? Cekidot sendiri. Oke, yang ketiga adalah salah satu film sequelnya Tom Cruise. Siapa sih yang nggak tahu Mission Possible? Nah, tapi gue bakalan pilih yang agak sedikit keren menurut gue adalah si yang keempat itu, kalau nggak salah namanya Ghost Protocol. Jadi of course pemerannya Tom Cruise dan beberapa timnya lah gitu kan. Ceweknya itu adalah namanya, ini gue suka banget sama dia, si Jade Carter ini namanya aslinya adalah Paula Patton. Nah, oke. Nah, di sequel yang keempat ini, di Ghost Protocol ini, kenapa gue suka? Jadi syutingnya itu salah satu di India dan itu memang keren banget sih, keren banget. Kenapa dibilang Ghost Protocol? Karena memang dari sekretariat MI7-nya itu, di MI6 dari sekretariat MI6 itu menyatakan bahwa mereka tidak akan turun campur ataupun membantu menyuplai si MI6 ini. Oke, jadinya di film itu juga menceritakan tentang bagaimana perjuangan si Tom Cruise ini dengan tanpa supply dari Amerika. Bahkan mereka akan denial kalau misalnya si Tom Cruise ini melakukan suatu misi, si sekretariat dari US ini akan denial kalau gue nggak ada pernah nyuruh itu, jadi lo melakukan itu sendiri. Jadi kalau lo ketangkap karena mereka lagi ada permasalahan sama salah satu penjara di Rusia. Jadi kalau emang mereka ngejalan itu, mereka akan dianggap sebagai teroris gitu. Bagaimana kelanjutan ceritanya, bagaimana perjuangan si Tom Cruise, kalian harus nonton. Itu film action yang menurut gue oke banget. Oke, dan yang keempat adalah ini gue suka banget. Namanya adalah Bridesmaids. Nama filmnya Bridesmaids. Salah satu cast-nya itu ada Kristen Wiig sama Melissa McCarthy. Ya udah lah ya, lu udah tahu lah ya kalau pemainnya dua orang itu udah gilanya kayak gimana. Jadi di film ini menceritakan tentang mereka itu jadi bridesmaids. Jadi salah satu teman mereka itu ada yang sorry. Jadi si Kristen Wiig ini punya sahabat. Dan sahabat dekat ini akhirnya decided to married gitu. Nah, jadi of course lah dia jadi maid of honor lah. Jadi dia harus jadi yang bagian ngurus semuanya, semua segala macam. Tapi di lain itu si Kristen Wiig ini emang ada sedikit permasalahan hidup juga. Dia baru buka bakery shopnya bangkrut, terus juga pacarnya ngambil uang di bakery shop dia itu, makanya dia bisa bangkrut. Nah, sampailah dia akhirnya ketemu nih sama teman-temannya si sahabat dia itu yang mau nikah itu. Terkumpul dong, ada 5 bridesmaid jadinya. Jadi itu menceritakan kegilaan mereka 5 orang ini.
dan bener-bener gila itu. Lucu banget emang. Sampai si kesetresan, sampai dia paling ada gini lah, namanya kan kita kayak berteman gitu kan, berteman, tiba-tiba teman kita punya teman dan lebih oke, lebih, maksudnya kok teman kita kok beda ya sama dia gitu loh. Nah, timbul kecemburuan, nah kegilaan-kegilaan itu timbul akhirnya. Sampailah mereka akhirnya take a break dulu, dan gimana kelanjutan ceritanya kalian harus nonton, itu lucu banget. Banget. Oke, lanjut ke yang terakhir, yang kelima. Oke, yang kelima ini sebenarnya gue bukan mau kasih kalian panik atau gimana sih. Cuman maksudnya ini kayak lebih biar kalian tuh ngeliat apa ya, ngeliat situasi. Ini kayak lebih cocok banget sama situasi kita saat ini. Itu adalah salah satu filmnya Brad Pitt, namanya World War Z. Jadi Z itu adalah maksudnya zombie. Jadi bagaimana si Brad Pitt, salah satu mantan tentara gitulah, angkatan darat, ngelindungin si dokter agar dia itu ke suatu tempat yang emang awalnya itu terkena virus si zombie itu. Nah, sampailah di sana, ternyata si dokternya itu malah meninggal karena kesalahan yang sepele, karena cuma jatuh dia meninggal, tapi kena kepalanya gitulah. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana perjuangan si Brad Pitt itu, virusnya ini apa gitu loh. Karena Brad Pitt tuh merasa bahwa pasti setiap virus itu ada kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Itulah si Brad Pitt kasih tahu. Nah, jadi makanya gue bilang situasinya ini bakalan kayak mirip kayak kita banget sih, situasi lockdown. Cuman bedanya ini lebih parah, di film itu lebih parah, kita tuh jauh lebih mendingan, kita jauh lebih enak, sehingga maka gue berharap sih dari kalian nonton film itu tuh kalian nggak panik dan nggak panik yang berlebihan, cukup stay safe aja gitu. Oke, jadi itu tadi 5 rekomendasi film yang di Netflix menurut versi gue. Oke. Nah, gue berharap sih itu bisa menemani kalian banget sih buat di rumah. Jadi kalian tuh bisa sambil nyantai-nyantai, kalian nonton film. Dan bagi kalian yang work from home, kalian bisa juga nih sambil ngetik sambil juga streaming film yang ada di Netflix. 5 film itu bisa nemenin kalian, karena di situ udah gue masukin kayak udah lengkap deh. Ada yang situasi yang saat ini kita lagi jalanin, ada have fun-nya juga, ada yang lucu-lucunya tuh lucu-lucu parah gitu loh. Jadi menurut gue itu bisa menemani kalian. Karena apa? Menurut gue, selain kita lockdown, kita juga harus jaga mental kita kan. Jadi mental kita juga harus sehat, jangan panik. Itu akan membuat kalian bertahan selama kalian di rumah. Jangan lupa stay safe, tetap sering cuci tangan, social distancing jangan pernah lupa. Itu bukan rasis ataupun bukan berlebihan, tapi itu merupakan hal yang harus kita jaga. Karena apa? Karena penyebaran virus kita nggak pernah tahu kapan, karena itu bukan sesuatu hal yang bisa kita lihat virusnya pakai mata. Jadinya saling menjaga itu lebih baik. Oke guys, terima kasih.